Ramadan pintu surga dibuka lebar sama Allah. Tapi apabila ternyata masih banyak orang yang tidak bisa memasukinya, sungguh terlalu. Lamun jare wong pleret, wong tengah tani, wong weru tingeling temen cuk semono lawang ambo kaya mengkene lu beli bisa manjing. Segitu pintu surga dibuka lebar tapi tidak bisa masuk surga. Segitu pintu neraka sudah ditutup rapat sama Allah tapi masih banyak orang yang masuk ke dalamnya. Segitu setan-setan sudah dibelenggu oleh Allah tapi masih banyak orang yang bermaksiat karenanya. Sungguh terlalu. Ustaz, kalau memang setan dibelenggu di bulan puasa ini, terus kenapa bulan puasa masih banyak orang yang maksiat? Masih banyak orang yang berbuat durhaka, masih banyak orang yang berbuat zalim di bulan puasa ini. Sebenarnya setan benar diikat atau memang ikatannya lepas? Ini ikatannya lepas kayak ngikat wedus nganggo tali rapi ya baik. Bukan karena ikatnya lepas, bukan pula karena Rasulullahnya yang berbohong dengan sabdanya. Sebab apa? Sebab semua apa yang disampaikan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang diucapkan oleh Rasul, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi, semuanya bukan karena berdasarkan hawa nafsunya, melainkan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Rasul menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu oleh Allah, bukan Rasul bohong, bener adanya. Tapi Ustaz nangapo ning wulan puasa masih ape wong maksiat bae lho. Kira-kira kalau ada yang nanya semacam itu jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Bu temen Pak Ustaz belum ladeni. Jangan. Selesai pengajian ini kita harus dapat jawaban. Supaya apa? Supaya kita bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang kadangkala al-bengkengu wal beleru wandablegu. Bulan puasa enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau tadarus, enggak mau kumpul sama orang-orang soleh di masjid. Selesai pengajian ini kita harus bisa jawab. Kenapa Ustaz? Katanya bulan puasa ini setan-setan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat di bulan puasa ini? Jawabannya adalah karena manusianya sendiri yang masih mau dekat-dekat setan. Mohon maaf, ibarat anjing, mohon maaf, ibarat anjing. Anjing itu sudah dirantai, sudah diikat sama yang punya, tapi ternyata masih ada saja orang yang digigit olehnya. Kira-kira kenapa ini orang bisa kegigit? Karena dianya sendiri yang masih mau dekat-dekat anjing. Dicokot di ngapu, ning ngaspu. Kan diikat, kan dirantai, kan dicancan. Nang ngapu iru masih kecokot bae lho. Ya isunya pemarak-marak. Oh berarti raini roe. Kamunya sendiri yang masih Anda belegu wal beleru, masih mau dekat-dekat dengan anjing. Tapi kan diikat Pak. Walaupun diikat, tapi kalau dekat tetap nyokot. Begitupun setan Pak. Setan memang diikat, setan memang dirantai di bulan Ramadan ini. Tapi masih banyak orang-orang yang justru masih dekat-dekat setan. Kadangkala ada juga orang yang bukan hanya dekat-dekat setan, tapi ngasih makan setan.
sama kopi pahit, sama udut serutu, sama jabur kembang pitu, sama air kembang, sama kemenyan dibawa ditaruh di sudut kebun. Pak, itu buat apa nenteng-nenteng kayak konon? Buat makannya penunggu pohon keramat. Padahal kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Yang namanya musuh seharusnya jangan dideketin, yang namanya musuh seharusnya dijauhin. Justru ini banyak manusia dekat-dekat dengannya, tidak mau jauh darinya, justru bahkan memberikan sesajen kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi setan, yo kesenengan setan. Apa mana golongan tuyul lango, dikasih makan, dikasih sesajen. Ustaz, soalnya kalau enggak kayak gini khawatir setannya ngamuk diamuk maning. Kalau setan kalah. Ini kadang-kala orang-orang kita terlalu takut dengan perkara-perkara mistis, terlalu takut dengan perkara-perkara gaib, akan tetapi tidak takut dengan zat yang maha gaib. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya kita takuti adalah Allah. Kenapa? Karena Allah itulah zat yang maha gaib, zat yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra, akan tetapi memang benar adanya. Ning setan wedi, ning merkayangan wedi, ning tuyul angob wedi, ning kuntilanak wedi, ning Gusti Allah beli wedi. Sungguh terlalu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak di bulan Ramadan ini jangan dekat-dekat setan. Ustaz, saya nggak dekat-dekat setan, saya dekat-dekat manusia, teman akrab saya, tapi nggak puasa, yaitu termasuk nanti kan saya bukan di wong ya. Bulan Ramadan nggak puasa berarti setan. Jangan dekat-dekat, jauhin. Mohon maaf bro, ini kan bulan Ramadan. Kenapa kamu nggak puasa? Udah nggak penting puasa, yang penting hati kita jaga. Yang namanya orang beriman, Pak, bukan hanya hati yang harus dijaga, tapi amal pun harus dijaga. Dipastikan harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya teman nggak puasa di bulan Ramadan ini, jangan ditemenin. Terus nanti saya temenannya sama siapa Ustaz? Sama keluarga besar jamaah Masjid Baitur Rahim. Di sini orang-orang soleh berkumpul. Di sini orang-orang ahli ibadah berkumpul. Di sini orang-orang rajin baca Al-Quran berkumpul. Disinilah tempat orang-orang soleh yang insya Allah itu akan menjadikan kita pun menjadi orang yang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Datang, apalagi ada pengajian. Pengajian kata Rasul termasuk raudhatum min riyadil jinan. Jadi taman-taman surga di dunia itu majelis-majelis pengajian. Makanya ada riwayat yang menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis-majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ini majelis ilmu ini, Bapak Ibu dari rumah berangkat niatannya bukan hanya sholat tarawih, akan tapi niatannya juga karena ada pengajian diadakan di Masjid Baitur Rahim. Berarti Bapak Ibu semuanya hadir di majelis ilmu. Dan Rasulullah memberikan garansi, siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis-majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sebab ini raudhatum min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Cuma bedanya sama surga beneran, kalau surga beneran minumannya macam-macam. Ana jus anggur, ana jus alpukat, ana jus jeruk, ana susu, ana madu. Ning kene cuma banyu putih wae. Namanya juga surga-surga. Alhamdulillah. Nah, surga-surgaan lumayan. Bedanya kalau di surga beneran makanannya macam-macam. Ada daging, ada buah-buahnya macam-macam. Masya Allah, ini kayaknya cuma jeruk, masya Allah. Cuma batang ngeler bisa, masya Allah. Namanya juga surga-surga. Insya Allah suatu saat nanti kita semua dapat surga beneran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentunya Allah memberikan syarat, orang yang layak masuk surga itu hanya orang-orang yang bertakwa. Orang yang layak masuk surga itu hanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, di antara caranya adalah kita benar-benar istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Makanya kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, ini bulan Ramadan nih, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Puasanya yang mantap, tadarus Al-Qur'annya yang mantap, sholatnya yang mantap, silaturahimnya yang mantap, sodakohnya yang mantap. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkah Ramadan dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Ramadan ini, puasa ini, kita mau mulia harus mantap puasanya. Jangankan manusia, binatang pun karena puasa bisa jadi mulia. Bu, kenapa suara-suara? Bu, ini suara tanpa rupa tanya. Tahu ulet atau tidak? Tahu ulet atau tidak? Takut nggak sama ulet? Takut. Ulet yang tadinya merupakan binatang yang begitu menjijikan sehingga banyak orang yang tidak suka dengannya. Bahkan ibu-ibu, emak-emak, kaum perempuan, kalau yang namanya ulet jangankan nongol, baru kelihatan kepalanya saja, ini ulet. Pada akhirnya apa? Ulet ini yang tadinya banyak orang yang tidak suka karena jijik dengannya, masuk ke dalam kepompong dan kemudian di dalamnya bermetamorfosa, melakukan proses puasa. Setelah beberapa hari kemudian, ulat yang tadinya di dalam kepompong melakukan puasa, ulat kemudian keluar dan berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadinya ulat banyak orang yang tidak suka dengannya, melalui proses puasa berubah menjadi kupu-kupu, menunjukkan dirinya binatang yang begitu indah sehingga banyak orang yang cinta kepadanya. Sampai-sampai ibu-ibu pakai kalung bandulnya kupu-kupu, pakai bando kupu-kupu, pakai cincin kupu-kupu, pakai dasi kupu-kupu, sampai wong mencret luruwe obat kupu-kupu. Masuk tai pingsan. Dia kan biasa mencret sih, pasti hafal. Karena puasa ulet bisa menjadi mulia. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia pun pasti akan menjadi manusia yang mulia manakala ia bersungguh-sungguh dalam puasanya. Puasanya bukan hanya sekedar gugur kewajiban, akan tetapi puasanya benar-benar menunjukkan diri sebagai orang yang taat dengan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.